di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya, siapa manusia yang bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan? Begitu sombongnya engkau. Oleh sebab itu, yang pertama yang harus kita pelajari adalah ayolah. Pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu akan mempengaruhi ke depannya ketika kita memimpin, ketika kita melakukan segala aktivitas kita. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Gimana kabarnya? Senyap dahsyat, luar biasa ya, amin. Pada kesempatan hari ini, tema renungan firman Tuhan akan disampaikan adalah pentingnya penyertaan Allah. Pentingnya penyertaan Tuhan. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Yuk kita buka bersama-sama. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Tentunya ini adalah perkataan yang sudah tidak asing, dan ini dibuat lagu oleh salah satu seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa ya. Yuk, Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini adalah perkataan Musa ketika membimbing bangsa Israel ya. Meskipun bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk di mata Tuhan, keras tengkuk, keras kepala, tapi apakah Tuhan berhenti untuk menolong, menyertai bangsa Israel? No. Tiang awan dan tiang api itu tetap ada buat bangsa Israel ya. Bahkan ini salah satu komitmen daripada Musa kepada Tuhan yang perlu dan harus kita teladani, bahwa Musa tidak bisa berjalan sendiri. Musa tidak bisa memimpin bangsa Israel seorang diri kalau bukan Tuhan yang membimbing bangsa Israel dan membimbing Musa. Kalau Tuhan tidak menyertai Musa, kalau otoritas dari Allah itu tidak ada dalam diri Musa, Musa mungkin sudah menyerah ya. Musa mungkin sudah, ya weslah Tuhan, aku rak kuat, ganti saja aku dengan orang-orang yang lain ya. Tentunya ini bukan seorang pemimpin yang, maksudnya bukan tipe seorang pemimpin yang dikehendaki oleh Tuhan seperti itu. Kalau Tuhan sudah menunjuk seorang untuk memimpin, ya sudah, itulah tanggung jawabmu sebagai seorang pemimpin untuk bisa sampai paripurna nanti ya, memimpin dengan baik ya. Ini satu hal yang kita pelajari dari Musa dan dari kisah ini. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leadership ya, kepemimpinan dan pemimpin itu harus tahu bahwa kita ditetapkan oleh Tuhan untuk memimpin sesuatu, baik itu organisasi, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam apapun, sekecil apapun itu. Engkau sebagai seorang pemimpin, ketua-ketua sekalipun, ayo jalankan tugas itu dengan baik. Dan tentunya walaupun kamu sudah punya tim-tim, tapi kalau kamu tidak bertanggung jawab, bahkan engkau sombong dengan kekuatanmu sendiri, hancur ya. Kenapa? Karena kekuatan yang kita miliki, karena kesehatan yang kita miliki, karena jabatan yang kita miliki, itu semua berasal dari Tuhan, bukan dari kekuatan kita ya. Kenapa saudara? Hati-hati. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5 berkata bahwa di luar aku, di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya, siapa manusia yang bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan? Begitu sombongnya engkau.
Oleh sebab itu, yang pertama yang harus kita pelajari adalah ayolah, pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Itu akan mempengaruhi ke depannya ketika kita memimpin, ketika kita melakukan segala aktivitas kita. Kita lebih bisa bersyukur kepada Tuhan. Bukan semakin meninggi atau semakin sombong, tapi semakin tinggi. Ingat padi ya, padi semakin berisi semakin menunduk. Nah kita semakin berisi, semakin pintar, semakin apa? Tapi lama-lama terus jatuh. Ya. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang-orang percaya, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan, ada begitu banyak pelayan-pelayan Allah. Ketika dia sudah diberkati oleh Tuhan, dia lupa bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Di situ tentang apa? Mengasihi. Kalau kita juga ayat yang ke-14. Kalau kita mengasihi Tuhan ya, dengan segenap hati kita, maka kita akan menuruti segala perintahnya. Perintahnya itu salah satunya ini, saudara. Jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Jangan melupakan Tuhan ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, mengapa penting penyertaan Tuhan itu? Yang kedua, karena dengan kita bersyukur kepada Tuhan, dengan kita tahu bahwa Tuhan yang menyertai kita, kita tidak akan pernah lari dari perintah Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Yaitu apa? Kalau kita mengasihi Tuhan adalah kita menuruti segala perintah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak pemuda, anak-anak remaja yang ada, dua hal ini harus kita pegang teguh. Ya. Jangan lagi kita sombong dengan apa yang kita punya sekarang. Mungkin engkau bilang begini, iya aku bisa, aku pintar sekarang karena aku belajar, karena aku ikut les ini dan itu, karena aku bisa buka internet. Tetapi ingatlah, kalau bukan karena Tuhan yang menyertai engkau, kalau bukan karena Tuhan yang memberikan itu kepada engkau, engkau tidak akan bisa. Jadi ingat, kalau kita masih sombong, ya, kalau kita masih sombong, semua yang ada dari kita akan diambil daripada kita. Ya. Memang ada firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang mempunyai dia akan diberi, tapi tidak yang mempunyai dia akan diambil semua yang daripadanya. Iya. Tapi itu beda konteks. Ingat, itu beda konteks. Oleh sebab itu, renungan singkat kita pada hari ini, ayo belajar.